Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Ruang Publik KBR pagi hari ini dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan juga berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Tentunya tema hari ini yang kita bahas adalah dukungan kesehatan mental bagi ODIF orang dengan HIV. Saudara, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat jumlah kasus HIV di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 515.000 kasus kurun Januari hingga September 2023. Dan tentunya dari total tersebut ada lebih sebanyak 454.000 kasus atau 88%-nya sudah terkonfirmasi oleh penderitanya atau orang dengan HIV atau ODIF. Namun menurut Kemenkes baru 40% ODIF yang mendapatkan pengobatan HIV. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena bisa saja mereka adalah orang-orang yang kita sayangi, tetangga, teman, bahkan mungkin saudara kita sendiri. Hal lain juga yang jadi perhatian adalah gangguan kesehatan mental seperti tingginya tingkat kecemasan, isolasi, depresi, dan juga keinginan bunuh diri. Dilaporkan terjadi pada ODIF berusia muda 10 hingga 24 tahun. Hal ini tentu berkontribusi pada buruknya kepatuhan pengobatan dan retensi dalam perawatan. Padahal kepatuhan penggunaan ARV ini jadi faktor penentu utama penekanan virus dan risiko penularan, perkembangan penyakit, dan juga kematian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas peran dukungan psikososial bagi ODIF bersama dengan kedua orang narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir di studio KBR Media. Selamat pagi untuk Mbak Sulastri Pardede, MPSI, psikolog Puskesmas Ciracas. Selamat pagi, Mbak Lastri. Selamat pagi, Mbak. Juga bersama kita di sini ada Mas Tri Sujatmiko, Focal Point Jaringan Indonesia Positif. Selamat pagi, Mas Miko. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Pendengar, Focal Point Jaringan Indonesia Positif atau JIP ini adalah bagian ya dari Jaringan Indonesia Positif yang bergerak untuk mencapai tujuan zero stigma dan juga diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan opini Anda atau juga pertanyaan, silahkan. Kami sudah buka di line WhatsApp 0812 118 8181. Juga yang menonton melalui channel YouTube Berita KBR, Anda bisa langsung tulis di kolom live chat channel YouTube Berita KBR. Dan kami juga akan buka nanti di line telepon bebas pulsa di 0800 2457 893. Ya, baik, kita mulai saja dari Mbak Lastri terlebih dahulu. Mbak Lastri mungkin bisa dijelaskan lebih jauh soal bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental yang dihadapi ODIF berusia muda dan faktor apa saja yang menyebabkan kondisi itu terjadi. Silakan. Baik, mungkin sebelum masuk ke gangguannya, lebih tepatnya kita bahas dulu apa sih yang dirasakan pasien ODIF ketika mereka mendapatkan diagnosa sebagai penderita atau pasien ODIF gitu ya. Mohon maaf, sekarang nggak boleh pakai penderita ya, orang dengan HIV gitu ya. Nah, biasanya ada muncul ketakutan, ketakutan ketika mereka menerima diagnosanya, dan ini juga bisa diawali dengan penyangkalan, denial terhadap diagnosanya. Bahkan sering mungkin menyalahkan tenaga kesehatan atau alatnya gitu. Kayaknya alatnya nih salah nih, nggak mungkin nih gitu. Jadi menyangkal dulu, sehingga ketika penyangkalan ini terus berlanjut, maka pasiennya tentu tidak akan mau minum obat karena merasa dirinya tidak sakit gitu. Kan pada pasien HIV belum tentu langsung kelihatan bentuk-bentuk gejalanya, bisa saja masih kondisi sehat seperti itu. Nah, kemudian setelah ada penyangkalan itu muncul rasa marah, menyalahkan orang lain. Ini nih penyebabnya. Ini karena ini karena mungkin bisa menyalahkan dirinya sendiri juga. Karena tidak bisa menjaga diri, karena misalnya berhubungan dengan orang yang salah dan lain sebagainya. Nah, ketika rasa denial tadi, kemudian rasa marah, masuklah ke fase depresi. Depression di sini mulai energinya habis, lelah, merasa kehilangan arah, kehilangan tujuan. Rasanya mungkin kalau tadi ngomong sama Mas Miko, kayaknya lebih baik mati.
itu lebih baik mati aja deh, nggak ada tujuan hidup. Nah, fase depresi di situ. Baru akhirnya masuk fase bargaining. Nah, bargaining ini di mana para pasien itu sudah mulai kayaknya saya harus merubah diri deh. Saya tahu saya salah, saya tahu saya keliru, saya mau merubah, saya mau lebih taat beribadah, saya mau minum obat. Nah, tapi untuk masuk ke fase bargaining itu tidak mudah. Itu yang akhirnya menyebabkan pengobatan pun menjadi terganggu. Dan kemudian diakhiri dengan fase acceptance, menerima sehingga sudah berdamai dengan dirinya, mengakui dirinya sakit, butuh ditolong, sudah tahu akses obatnya di mana, seperti itu. Nah, tapi begini, banyak pasien ketika sudah fase acceptance justru balik lagi ke fase awal. Makanya yang sering mungkin Mas Miko di layanan tuh udah minum obat bertahun-tahun, nggak taunya lari lagi dari pengobatan, kabur lagi, nggak minum obat lagi gitu ya. Padahal ARV itu mudah sekali didapatkan gitu ya, di puskesmas bisa didapat. Kenapa? Karena siklus ini bisa saja bolak-balik gitu ya, dari udah acceptance ke denial lagi, nyangka lagi, enggak kok, buktinya aku baik-baik aja sampai saat ini gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang akhirnya menyebabkan kondisi kesehatan mental seseorang menjadi terganggu. Dan biasanya kondisi ini akan menyebabkan pada penolakan-penolakan tadi, dan juga bisa karena gini, penolakan terjadi karena stigma dari masyarakat tuh tinggi juga Kak gitu loh. Nah, merasa nanti saya harus bagaimana ya, atau hidup saya harus bagaimana ya, nanti orang tua saya berpandangan seperti apa ya, saya masih bisa kerja nggak ya. Nah, itu udah sembarak lah di otaknya para pasien, sehingga menyebabkan kecemasan, depresi, bahkan banyak yang akhirnya menginginkan lebih baik mati aja. Nah, itu tadi kalau di awal tadi Kakak mengawalinya, banyak yang akhirnya ingin bunuh diri ya, karena merasa sebuah hidup udah hampa seperti itu. Jadi memang banyak fase yang dilalui sampai akhirnya ke acceptance, bahkan nanti akan kembali lagi di awal begitu ya. Oke, mungkin kita ke Mas Miko terlebih dahulu. Mas Miko mungkin bisa menambahkan nih soal gangguan kesehatan mental yang dihadapi ODIF berusia muda ini seperti apa, berdasarkan pengalaman Mas Miko ya di lapangan sendiri yang terjadi itu biasanya faktornya apa aja, Mas? Kalau misalkan menurut pengalaman saya yang ada di lapangan, selain terkait masalah penerimaan diri ya, masalah stigma yang tinggi, kembali lagi yang tadi bilang sama Mbak Lastri ya, itu stigma yang tinggi itu mempengaruhi sekali. Bahkan stigma itu ya, bahkan di kita sendiri kita mempunyai riset yang dimana itu ada stigma 2.0. Iya, itu adalah riset tentang stigma dan diskriminasi yang terjadi pada ODIF. Itu kita mengambil sampelnya di seluruh di Indonesia. Dari beberapa sampel itu terlihat jelas bahwa banyaknya ODIF itu mendapatkan stigma dan diskriminasi, baik itu secara internal ataupun eksternal. Nah, dari situlah kita mengambil kesimpulan bahwa oh iya, ternyata stigma dan diskriminasi ini adalah salah satu yang menjadi pemacu tertinggi orang untuk putus minum obat. Gitu. Oke, jadi ada stigma 2.0 tadi yang disampaikan, salah satunya adalah diskriminasi juga ya. Nah, lalu kalau kita balik lagi ke Mbak Lastri ini, Mbak, sejauh mana sebenarnya gangguan yang tadi sudah Anda sampaikan begitu ya berkontribusi pada tadi yang disebut sama Mas Miko juga ya, pengobatan dan juga perawatan kepatuhan mereka. Kondisi-kondisi yang tadi itu tentu akan sangat menghambat proses pengobatan. Karena semakin seseorang tidak menerima dirinya butuh pertolongan, itu tidak akan bisa kita beri tolong. Contoh deh misalnya, Mas Miko nggak pernah ngasih tahu kalau di punggung Mas Miko ada luka. Nah, padahal saya sehari-hari misalnya dengan Mas Miko, tapi karena Mas Miko nggak pernah cerita, saya nggak akan pernah bisa tolong. Mungkin saya harus menyarankan kita ke dokter yuk, saya nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Mas Miko juga mungkin enggak kok, nggak sakit. Bisa antara dia menolak, tidak mau mengakui, itu akan menghambat pengobatan. Jadi sebenarnya proses pengobatan itu akan semakin mudah kalau orang yang mau menerima. Sadar juga ya. Betul. Dan yang paling utama adalah ODIF itu bukan end of the life. Ya, bukan itu akhir dari segalanya hidup, tapi ketika kita terdiagnosa bukan berarti kita harus ya udah mati aja gitu. Ya memang manusia akan mati ya. Tapi kalau bisa kita mati dengan bermartabat. Tidak mati dengan karena kita putus pengobatan. Karena gini, lari dari pengobatan itu juga salah satu ciri orang ingin mati bunuh diri
secara pelan-pelan gitu ya. Padahal sebenarnya bisa ditolong dengan minum obat yang, dan nantinya kalau saya ngobrol dengan teman-teman ODIF gitu ya, nanti CD4-nya bisa undetectable, mereka bisa produktif, bisa bekerja, dan begitu pun dengan pasien-pasien yang kami tangani gitu ya. Tapi kalau nggak minum obat kan nanti CD4-nya akan turun. Nah, berarti kan ini bisa dikatakan bunuh diri pelan-pelan gitu. Bahasanya maaf ya, mati perlahan begitu. Betul, mati perlahan. Itu yang karena dibuat sendiri seperti itu. Lalu dari Mas Miko, upaya apa sih Mas yang sudah dilakukan sejauh ini dalam merespon persoalan yang tadi disebutkan? Iya, kalau misalkan berbicara tentang upaya itu sudah banyak upaya yang kita lakukan. Contohnya adalah pemberian informasi atau edukasi yang secara komprehensif. Nah, itu biasanya kita berikan tentang pengetahuan apa saja sih begitu orang ini terdiagnosa atau menjadi positif, apa saja yang harus dilakukan. Itu biasanya kita akan berikan materi-materi tentang itu. Selain itu, kita juga membantu melakukan advokasi nih kepada pemangku kebijakan, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelayanan yang komprehensif dan juga nyaman untuk si ODIF tersebut, gitu. Literasi dan juga advokasi sejauh ini seperti apa? Contohnya adalah kami menjadi bagian di tengah atau jembatan bagi ODIF ini dan juga layanan sendiri untuk supaya layanan ini itu bisa memberikan layanan yang komprehensif, gitu. Kayak misalkan contoh pada saat kita turun ke lapangan, ternyata kita menemukan si ODIF ini adalah membutuhkan jam layanan ekstra. Contohnya itu jam layanan ekstra karena terkendala dengan pekerjaannya mereka harus kerja di office hour, ya kan. Lalu itu kita jembatani kepada layanan, jembatani lalu si layanan ini merespon. Oh ya, kita mungkin tidak bisa memberikan, contohnya ya, kita tidak bisa memberikan office hour yang lebih dari jam kerja kita. Cuma kita bisa akali itu dengan cara apa? Kita membuat janji dahulu, lalu obatnya dititipkan di farmasi. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi masih ada cara ya seperti itu ya. Nggak kehabisan cara, yang penting ada niatnya dulu seperti itu. Nah dari Mbak Lastri, sejauh mana ini Mbak isu kesehatan mental ini bisa dibilang jadi hal yang juga turut jadi concern lah, diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS ini? Baik, nah sebenarnya sih yang lebih tepatnya kita bisa memberikan konseling ini di awal-awal ketika mereka terdiagnosa. Nah, itu penting sekali, dan sekarang ini DKI Jakarta juga sudah menyediakan 26 psikolog di puskesmas. Sudah ada 26 psikolog di puskesmas seluruh Jakarta ya? Baru 26 ya. 26, karena kita ada 44 puskesmas. Baik. Nah, di 26 puskesmas ini ada psikolog yang memang bisa dimanfaatkan untuk melakukan konseling gitu. Dan ini biasanya rutin juga dilakukan di layanan kami ketika pasien baru terdiagnosa, terutama pasien yang memang tadi di fase denial tadi, Kak. Karena kalau fase denial ini kalau konselornya, petugasnya, dokternya di layanan sudah menjelaskan tentang tadi dukungan informasi tentang pengobatannya, bagaimana akses obatnya, apa-apa yang dilakukan. Kalau dia masih denial, itu yang informasi tadi itu nggak masuk tuh. Akan mental semua aja gitu. Nah, itu mental aja tuh. Yang ada nanti si pasiennya juga merasa lelah, dokternya juga bisa merasa, atau konselornya juga merasa lelah memberikan informasi gitu. Nah, nggak apa-apa, itu sebaiknya memang harus konseling gitu. Kemudian tuh di awal pengobatan. Kemudian konseling berikutnya itu bisa pada pasien ini. Tadi dia sudah acceptance, sudah minum obat. Ternyata mau lagi balik gitu loh. Akhirnya banyak kan ya Mas ya yang ingin nyari herbal. Nah, ada juga itu oknum-oknum yang minum herbal aja. Ini oke kok, makin gemuk kok gitu. Nah, itu pun perlu kita konselingin. Gitu. Karena kan mau nggak mau ODIF harus minum obat seumur hidup gitu ya. Dan memang obatnya ini untuk mempertahankan imunnya gitu. Jadi kita harus selalu membantu ODIF ini dengan menekankan bahwa obat ini adalah sebuah kebutuhan. Ibarat kita minum air putih, ya obat ini seperti itu. Anggaplah ini vitamin. Dan biasanya disebut obat
ganteng kan? Iya. Gitu. Atau vitaminnya. Atau vitamin. Gitu. Biasanya gitu. Nah, kemudian juga bisa kita berikan pendampingan ketika gini. Banyak juga para pasien kita seperti tadi Mas Miko bilang kerja, mereka tulang punggung, mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan, harus cuti-cuti, izin-izin ya. Dan mungkin itu akan menjadi pertanyaan di kantor. Kenapa? Kok izin melulu? Ada apa gitu. Nah, itu kita juga bisa memberikan pendampingan khusus seperti Mas Miko tadi sampaikan, nanti dengan si petugasnya di layanan, janjian, oh diambil aja obatnya jam segini udah di farmasi ya, jadi pulang kerja bisa diambil. Itu pun bentuk dukungan yang sebenarnya kalau itu disampaikan kita bisa berikan. Jadi dari pasien sendiri mau mengakui apa hambatannya, apa keterbatasannya, sehingga itu menjadi peluang untuk kita cari celah bagian mana yang bisa kita bantu. Nah, itu bagian-bagian yang bisa kita bantu. Ya, menarik sekali Mbak Lastri dan juga Mas Miko pembahasan kita pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda pendengar yang punya pertanyaan dan juga ingin sekaligus berdiskusi ya di ruang publik KBR pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan ke WhatsApp di 0812-118-8181. Juga Anda bisa tulis langsung di kolom live chat channel YouTube Berita KBR yang tersedia. Ruang publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Halo teman KBR. KBR Media hadir dengan Indonesia Baik Awards 2024 untuk memberi apresiasi bagi individu, komunitas, atau organisasi yang telah mendedikasikan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk merawat Indonesia. Kita perlu mendukung semua upaya untuk memastikan iklim demokrasi terjaga, sehingga Indonesia jadi rumah yang aman, nyaman, dan inklusif buat semua. Kami berharap apresiasi ini dapat mendorong inisiatif dan inovasi yang lahir di tengah masyarakat menjadi berlipat ganda. Kami mengajak teman KBR untuk mengusulkan nama-nama yang menurut kamu layak mendapatkan Indonesia Baik Awards 2024. Ada 5 kategori yang tersedia, yaitu Interfaith, Humanity, Unity, Democracy, dan Social Justice. Kamu bisa mengusulkan nama, juga alasan mengapa orang tersebut layak mendapatkan apresiasi ini dengan cara masuk ke indonesiabaik.kbr.id/awards, lalu isi formnya. Atau kirim DM ke Instagram @kbr.id. Kamu juga bisa hubungi radio jaringan KBR di kota kamu dan sampaikan usulanmu. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di indonesiabaik.kbr.id. Mari tumbuh dan berlipat ganda untuk merawat Indonesia baik. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta.
Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Tema kita hari ini adalah dukungan kesehatan mental bagi ODIF orang dengan HIV. Tentunya Ruang Publik KBR Anda bisa simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia yang berada di Jakarta. Selamat mendengarkan melalui 94,3 FM Good Radio. Baik, di bagian pertama tadi kita sudah sedikit ya membahas soal seperti apa sih yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi kalau kita elaborasi lagi ya, sebetulnya dari Mas Miko sendiri, sebenarnya gimana nih Mas Miko cara kita untuk bisa tahu kalau seseorang itu kena dan dia itu mungkin terkena HIV positif begitu ya, mungkin bisa dikasih tahu dulu dukungan apa yang bisa kita berikan di awal. Ya, kalau misalkan begitu kita tahu teman-teman terdekat atau keluarga kita yang terdiagnosa positif HIV itu, pertama-tama adalah kita antarkan dia ke layanan. Oke, baik. Yang pertama-tama itu, karena kenapa? Begitu dia terdiagnosa dan kita tahu, kita antarkan dia ke layanan, kita berikan dukungan kepada dia. Gitu. Jangan dijauhi orangnya, karena banyak sekali begitu kita mengetahui status dari saudara, even atau teman kita sendiri, itu banyak sekali saya mendengar dari teman-teman di lapangan itu mereka kira dijauhi, gitu. Padahal mereka itu sedang membutuhkan dukungan, gitu kan. Nah, begitu datang ke layanan, dan itu setiap layanan yang ada di puskesmas kecamatan sudah ada untuk pengobatan itu. Bahkan ada yang memberikan itu gratis, gitu. Ada juga yang memberikan itu dengan hanya membayar 15.000 untuk pendaftaran saja, ya kan? Nah, itu yang paling pentingnya pertama. Yang kedua adalah jangan pernah menjudge atau menstigma orang ini agar orang ini bisa mendapatkan dukungan emosional yang bagus. Karena begitu seseorang ini merasa dijudge, dia akan kembali lagi yang seperti dibilang sama Mbak Lastri, dia akan merasa oh iya dunia ini udah akan hampa dan lebih baik saya sudah mati saja. Gitu. Itu banyak sekali ditemukan. Bentuk dukungan yang kita harus berikan adalah mengantar terlebih dahulu ya. Oke, baik. Lalu Mas, sebenarnya yang perlu kita lakukan lagi tadi sudah disampaikan begitu ya. Dukungan yang bisa dilakukan adalah kita bisa membawa teman atau saudara kita untuk memeriksakan diri. Lalu kalau dari sisi psikologis dulu nih Mbak Lastri, supaya ODIF ini bisa menerima status dirinya yang berdampak pada kesehatan mental, gimana strategi dan teknik yang bisa diterapkan? Tadi yang Mas Miko sampaikan pertama adalah dukungan informasi yang tepat. Jadi informasi yang tepat bagaimana penularan dari HIV itu sendiri. Kadang-kadang orang yang merasa gini, makan barang doang aja tertular. Padahal HIV nggak seperti itu. Mau mandi bareng, berenang bareng itu nggak akan tertular HIV-nya, gitu kan. Jadi perlu disampaikan informasi-informasi yang tepat, proses penularannya seperti apa, bagaimana pengobatannya, bagaimana pemeriksaan lanjutannya. Sehingga ketika informasi ini diberikan dengan jelas, maka pasien bisa tahu saya harus ngapain, next stepnya. Terus kalau misalnya di layanan pasti dokter atau perawat pasti akan menyampaikan efek samping obatnya. Itu perlu kita sampaikan juga supaya pasien tuh siap, karena efek samping dari obat ini juga yang bisa menyebabkan pasien tidak mau minum obat, gitu keluhan-keluhannya. Jadi informasi yang jelas itu akan membuka wawasan dari pasien untuk bisa menerima statusnya. Oh, ternyata tidak sesulit itu ya, gitu. Karena kalau misalnya pasien tahu bahwa obatnya gratis, pemeriksaannya gratis, kemudian nanti ada pemeriksaan viral load-nya, mereka dicek, dan itu bukan lab yang abal-abal ya Mas Miko ya, labnya yang luar biasa bagusnya gitu. Dan pemeriksaan itu sebenarnya mahal banget, sekitar 2,5 jutaan gitu, tapi itu di cover oleh pemerintah. Itu bagian dari pelayanannya ya? Betul, itu bagian dari program kita. Nah, ketika mereka dapatkan informasi itu, sehingga kan kalau yang tadi misalnya kekurangan finansial, mereka paham, oh ya saya tidak harus mengeluarkan uang yang besar untuk saya bisa ditolong gitu. Nah, kemudian dukungan pendampingan tadi yang Mas Miko mengatakan, antarkan ke layanan. Nah, dan di layanan kita pun pelayanannya itu khusus ya Mas Miko ya. Pendaftarannya itu tidak disebut poli HIV, tidak.
Nah, jadi polinya itu udah dibuat nama khususnya seperti kami misalnya Poli Melati gitu. Sehingga orang-orang ngapain ke Poli Melati, bukan begitu. Oh, poli layanan itu ya udah dianggap normal gitu. Karena kalau layanannya Poli HIV itu HIV ya langsung stigma orang akan muncul. Nah, itu sudah kami berikan. Nah, pendampingan tadi bisa juga kalau pasiennya sudah open status, karena banyak juga pasien ODIF kita yang nggak open status ya. Nah, keluarga bisa untuk memberikan dorongan kapan kontrol. Nah, memberikan perhatian-perhatian, dukungan emosional balik lagi. Berikan perhatian, kapan kontrol, terus minum obatnya gimana, rutin apa enggak, efek sampingnya apa gitu, penting banget. Kemudian dukungan instrumental ini penting juga ketika misalnya seperti Mas Miko sampaikan tadi, pasiennya kerja, nggak bisa izin-izin, keluarga bisa bantuin loh ngambil obat. Nah, ngambil obatnya sehingga para pasien ODIF itu tidak merasa sendirian. Nah, apa yang membuat orang bisa menjadi sakit mental biasanya karena merasa sendirian, nggak ada dukungan, nggak ada bantuan. Tetapi kalau kita sama-sama memberikan dukungan itu, para pasien ODIF bisa lebih optimal pengobatannya. Kemudian dukungan kelompok, pasien ODIF itu wajib terhubung dengan teman-temannya yang sudah duluan. Artinya mereka itu akan dapat testimoni dari pasien lain. Misalnya, oh ya dulu saya itu pertama kali minum obat, emang efek sampingnya gitu. Tapi makin terima, makin nyaman, nggak apa-apa kok. Nah, itu kan akan membuat pasiennya, oh ini efek samping di awal ya. Nah, dan dukungan kelompok ini juga akan memberikan nanti sumber-sumber informasi baru, pengobatan-pengobatan apa lagi, atau misalnya kegiatan-kegiatan apa lagi yang mereka lakukan. Nah, itu penting sekali. Itu bentuk support system juga ya? Betul, support system yang perlu banget ada pada pasien HIV gitu. Maka kita juga sebenarnya udah melatih ya, dari KPAP itu udah melatih para konselor HIV untuk memberikan pendampingan pada pasien ODIF di layanan. Nah, gitu. soal layanan nih, mungkin dari Mas Miko bisa menambahkan seperti apa layanan yang ada di lapangan saat ini. Mungkin pendengar yang juga masih tadi yang seperti Mbak Lastri bilang takut bayarnya mahal, kemudian juga merasa sendirian begitu. Bisa disampaikan kepada pendengar, silakan Mas Miko. Ya, kalau misalkan kita berbicara dengan layanan yang ada di puskesmas ya, layanan di puskesmas itu sudah sangat komplit sebenarnya. Apalagi di tingkat puskesmas kecamatan. Itu sudah sangat komplit, dari mulai lab, dari mulai pemeriksaan CD4, viral load, sudah banyak yang ada di puskesmas kecamatan. Nah, berbicara tentang kalau misalkan pemeriksaan HIV itu ada di Poli PDP kan ya, perawat, dukungan dan pelayanannya. Nah, itu di Poli PDP sendiri pun itu sudah terintegrasi poli-polinya. Jadi kayak misalkan pada saat kita datang ternyata kita butuh dukungan psikolog. Nah, dari poli itu akan dirujuk langsung gitu. Mereka akan mendapatkan rujukan, oh iya kamu harus bertemu dengan psikolog untuk mempersiapkan diri kamu, misalkan seperti itu. Mempersiapkan diri kamu supaya kamunya nanti ke depan berobatnya lebih bagus lagi, minum obatnya menjadi lebih bagus lagi, lebih tepat waktu lagi gitu kan. Ada dukungan-dukungan seperti itu dan itu di puskesmas kecamatan sudah bagus. Nah, saran saya sih kalau misalkan teman-teman datang ke puskesmas kecamatan, jangan takut untuk bertanya. Itu yang biasanya mungkin dirasakan ya. Jangan takut untuk bertanya. Begitu kita pendaftaran, kita ngomong aja, saya ingin melakukan pemeriksaan ini. Karena dengan kita bertanya, mereka akan secara welcome menjawab dan akan mengarahkan. Gitu. Tidak serta-merta mereka akan melakukan, oh iya kamu mau periksa ini, emang kamu resikonya apa? Lakukan ini, tidak akan ada judge seperti itu. Gitu. Jadi don't worry ya. Yes, betul. Tapi ngomongin lagi tadi Mbak Lastri sempat menyampaikan kalau kadang yang ODIF itu adalah orang yang suka merasa sendirian begitu ya. Mungkin dari Mas Miko juga bisa disampaikan sebenarnya seperti apa nih Mas Miko hal yang mereka rasakan atau penyebab mereka bisa merasa depresi dan juga mereka merasa sendirian begitu. Nah, kembali lagi kalau misalkan mereka merasa sendirian itu adalah self stigmanya mereka yang tinggi. Self stigma ya. Dan yang paling besar adalah self stigma itu. Self stigma itulah yang nomor satunya ya. Karena dari dari risetnya kita pun sendiri itu kita menemukan nih bahwa stigma dan diskriminasi pelanggaran HAM itu terjadi di beberapa ranah, yaitu stigma internal, kehidupan sosial, contohnya kayak keluarga, komunitas dan masyarakat, layanan publik, sektor kesehatan,
ya, pendidikan, pekerjaan, dan akses untuk keadilan. Banyak sekali teman-teman ODIF ini tidak mengerti untuk mengakses atau mengerti tentang peraturan yang melindungi mereka ternyata ada. Gitu. Itu minim sekali pengetahuan tentang itu. Literasinya masih kurang ya berarti ya. Maka dari itu, begitu berbicara tentang stigma dan diskriminasi ini, yang pertama-tama itu kita harus benar-benar mencari informasi yang komprehensif. Karena banyak sekali teman-teman itu sekarang kan media sosial gampang sekali untuk diakses ya. Tapi banyak juga yang menelan mentah-mentah informasi itu. Iya gitu. betul, nggak di filter lagi ya. Iya, sehingga salah persepsi atau salah penerimaan informasi. Oke, Gitu. kita balik lagi nih ke Mbak Lastri. Mbak Lastri, sebenarnya bagaimana supaya ODIF ini bisa bantu diri mereka sendiri untuk lebih baik dan juga bisa merawat kesehatan mental mereka? Yang paling penting pertama kali adalah pahami emosi yang dirasakan. Pahami emosi yang dirasakan. Oke. Itu penting sekali. Saya lagi ngerasa apa? Sendirian, sedih, takut, cemas, atau sudah kacau balau. Ketika kita bisa memahami emosi yang kita rasakan, disitulah kita bisa tahu saya mau kemana, gitu. Karena kalau kita tidak bisa memahami diri kita nggak akan tahu kita cari pertolongannya di mana, gitu. Dengan kita memahami diri kita juga, maka di mana saya bisa mendapatkan dukungannya? Oh, ada konselornya, oh ada PDP-nya, dokternya tadi, ada perawatnya, oh ada psikolog yang bisa saya akses, gitu. Jadi dengan memahami perasaan kita bisa mencari dukungan kita, dan tentunya pada saat pasien HIV ini karena minum obatnya kan nggak boleh sembarangan ya, perlu manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting. Kapan minum obat, jam berapa, apakah obatnya masih tersedia atau tidak, itu perlu time manajemennya. Dan tentunya juga adalah gaya hidup sehatnya, karena kan pada penderita pasien HIV ini itu yang bermasalah adalah imunnya, maka perlu jaga imunnya ini dengan apa? Pola hidup sehat, olahraga tetap, makan makanan yang sehat tetap, terhubung dengan komunitas yang sehat juga penting banget. Jangan sampai nanti terhubung dengan orang nggak usah minum obat. Nah, itu tuh bahayanya gitu. Jadi penting banget terhubung dengan orang-orang yang benar mendukung kita untuk bisa tetap stay positif. Gitu. Baik, ini karena saking menariknya nggak kerasa kita harus jeda lagi nih. Nanti kita juga akan bacakan beberapa komentar dan juga mungkin pertanyaan dari pendengar Ruang Publik pagi hari ini. Silakan masih kami buka di 0812-118-8181 dan juga Anda bisa langsung tulis di kolom live chat channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Permisi mas. Iya mbak. Numpang nanya. Mau nanya apa? Tahu KBR Pagi nggak? Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi. Loh,
Kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan? Kabur. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF yang berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Tema kita masih bahas soal dukungan kesehatan mental bagi ODIF orang dengan HIV. Masih berbincang dengan Mbak Lastri dan juga Mas Miko. Sebelum kita lanjut lagi ke perbincangan kita di pagi hari ini, sudah banyak nih Mbak Lastri dan juga Mas Miko beberapa komentar dan juga pertanyaan dari pendengar Ruang Publik KBR yang dikirimkan melalui channel YouTube Berita KBR. Oke, akan saya bacakan satu persatu, mohon disimak nanti ditanggapi ya. Selamat pagi untuk Ibu Oke, Ibu Fitri, Ibu Firly yang sedang menyimak Ruang Publik, terima kasih. Berikutnya dari Pak Nasar Al-Farabi. Bagaimana cara mengatasi stres dan kecemasan yang sering dialami penderita HIV AIDS? Lanjut lagi dari Ibu Oke, terapi apa yang efektif untuk mengatasi gangguan mental akibat HIV? Lanjut lagi dari Ibu Aifa Changs. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV AIDS dan pentingnya dukungan sendiri? Lalu, bagaimana dampak psikologis yang paling sering dialami oleh penderita HIV AIDS? Apa saja faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi psikologis penderita HIV AIDS? Lanjut, selamat pagi untuk Ibu Iva. Terima kasih share ceritanya Mas Miko. Layanan kesehatannya sudah terintegrasi dan lengkap, semoga dapat ditiru oleh layanan kesehatan di luar Jakarta. Terima kasih, saya baca dari YouTube terlebih dahulu ya. WhatsApp langsung dibacakan. Oke, gas ya kita ya, langsung WhatsApp gak apa-apa ya. Biar sekaligus saja. Mohon ditunggu sebentar. Dari WhatsApp di 0812-118-8181. Boleh dibuka di layar saja. Ya. Oke. Baik, saya bacakan. Oke, baik, kata produsernya kita baca dari YouTube dulu ya. Baik. Boleh, langsung ditanggapi dulu mungkin dari Mbak Lastri, dari sisi psikologi seperti apa Mbak Lastri? Apa yang bisa dilakukan ya, terutama pasien cemas ya. Yeah. Sebenarnya cemas itu karena sibuk memikirkan masa lalu dan masa depan. Oke. Kenapa? Pasti banyak para pasien ODIF yang menyalahkan kenapa saya melakukan ini. Seandainya, coba nggak gini. Nah, kemudian akhirnya mencemaskan saya akan bagaimana ke depannya. Sekarang yuk kita hentikan apa yang di pikiran kita yang negatif di sebelumnya dan yang negatif pada yang masa depan. Nah, kenapa? Baiklah, kita sudah berfokus sekarang ke diagnosanya, kita menerima, oke, kita statusnya positif. Artinya ini bukan the end of the life, ya. Tapi ini adalah second chance, bahwa kesempatan kedua diberikan pada kita untuk lebih baik lagi. Nah, barangkali ada perilaku-perilaku yang memang harus kita rubah dari yang sebelumnya ke depannya, gitu. Misalnya, kalau perilaku seksnya kita kemarin-kemarin tidak terkendali, sekarang kendalikan. Kalau kita karena memang ada faktor lain, kita coba selesaikan dengan apa? Patuh pengobatannya. Sebenarnya dengan terdiagnosa ODIF bukan berarti kehidupan berakhir dan bukan berarti kita menjadi sangat tidak punya masa depan. Bukan, karena banyak juga pasien ODIF yang memang produktif dan mereka tetap bisa bekerja, membina hubungan dengan keluarganya, punya masa depan, bahkan menikah dan punya anak, itu juga bisa. Apalagi ya Mas Miko ya, kalau CD4-nya undetectable bisa punya anak dan anaknya tidak tertular. Iya, gitu saya kan, korek ya, bukan CD4 tapi viral load. Oh ya, viral load ya, CD viral loadnya gitu. Nah, jadi kan bukan akhir dari segalanya, gitu. Jadi sekarang adalah terima kondisi saat ini, kita selesaikan dengan bantuan-bantuan yang disebutkan tadi, minum obatnya ada, rutin pemeriksaannya ada, terhubung dengan komunitas yang positif, konsul dengan psikolog apabila diperlukan. Nah, hal-hal seperti itu untuk mengurangi rasa cemas kita. Oke, itu tanggapan dari Mbak Lastri ya. Dari Mas Miko silakan. Kalau misalkan dari saya,
tentang pengetahuan ya, Literasi ya? literasinya itu yang ditingkatkan kembali. Oke. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang bagus, sehingga itu bisa menjadi satu acuan kita untuk aware sama diri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah, dengan pengetahuan yang komprehensif ini, menurut saya pemberian pengetahuan dan penyerapan informasi yang bagus itu akan membuat ODIF sendiri pun akan lebih bagus ke depannya. Dalam sisi mental health juga akan bagus, dalam penyerapan informasinya. Dalam sisi pengobatan juga akan lebih bagus. Oke. Tadi ada satu pertanyaan dari pendengar kita di YouTube ya, Mbak Lasri dan juga Mas Miko. Terapi apa yang efektif untuk mengatasi gangguan mental akibat HIV? Mungkin siapa yang bisa jawab? Dari Mbak Lasri, silakan. Sebenarnya ini kalau terapinya kita sesuaikan dulu dengan kondisi pasiennya. Biasanya datang dulu ke layanan, kita wawancara, anamnesa, sejauh mana masalahnya. Ada beberapa ODIF yang memang kita berikan bantuan farmakologi obat antidepresan. Gitu. Dan itu di layanan puskesmas ada. Di Gitu. puskesmas sudah ada ya? Yes, disediakan ada gitu. Jadi setiap orang punya bentuk terapi yang berbeda-beda tergantung dari kondisi yang dirasakannya. Jadi kalau dibilang terapi apa yang paling tepat, sebaiknya memang harus datang ke layanan supaya kita bisa evaluasi bersama sejauh mana masalahnya dan sejauh mana butuh bantuannya gitu. Dan kalau memang diperlukan, kita bisa memberikan konseling seperti itu. Dan ada juga para pasien yang memang hanya butuh dukungan psikologis awal aja. Mereka butuh divalidasi, mereka butuh didengarkan ya, karena banyak gini Kak, ketika di rumah macam TKP nggak nyaman cerita gitu kan. Nah, bahkan di rumah pun tidak nyaman. Naruh obat pun udah gemeteran, takut ditanya dan lain sebagainya. Nah, sehingga banyak yang memang pasien itu butuh didengarkan saja, itu sudah cukup buat mereka, karena mereka mengeluarkan apa unek-unek di hati itu udah ketika keluar ruangan udah enak belum, udah lepas lega gitu. Ada yang hanya seperti itu gitu. Jadi setiap orang bentuk pertolongannya, dukungannya berbeda-beda. Tadi Mas Miko sampaikan dengan memberikan informasi literasi yang banyak, itu psikoedukasi. Nah, ada yang memang kita butuh psikoedukasi aja, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang tadi butuh farmakologi antidepresan gitu. Tadi Mbak Lasri sempat bilang begitu ya, ada yang merasa tidak nyaman bahkan di rumah sendiri. Mungkin dari pengalaman Mbak Lasri sendiri menangani pasien-pasiennya, penanganan kesehatan mental pada ODIF, bisa diceritakan pada pendengar Ruang Publik, silakan. Iya, banyak sekali ya, terutama pada banyak nih pasiennya yang beberapa kali ketemu mahasiswa ya, yang perantauan, merasa sendirian di Jakarta, nggak punya siapa-siapa, sudah tertular HIV-nya, dan kalau kita ngobrol itu ada memang karena perilakunya, ada juga yang memang punya pasangan yang ternyata pasangannya itu sudah ODIF gitu, dia nggak tahu ada seperti itu. Dan beberapa kondisi ini karena dia sendirian di Jakarta, itu yang paling banyak mereka merasa ya kayaknya hidup berakhir nih gitu. Tapi ketika kita bantu memberikan informasi seperti Mas Miko tadi di layanan, kemudian kita coba cari nih akar masalahnya di mana, apa ketakutannya, biasanya mereka bisa survive gitu. Dan rata-rata sih pasien ODIF itu mereka dapat konselor-konselor di layanan itu baik-baik ya menurut saya gitu loh. Nah, mereka sangat terlatih ya di layanan untuk memberikan konselor itu. Jadi nggak usah takut sebenarnya, teman-teman para konselor itu mereka pengalamannya jauh lebih baik banget dibandingkan kami psikolog. Kami lebih ke mentalnya kan. Kalau mereka ini lebih kenapa kabur pasiennya, kenapa ini segala macam, mereka lebih pengalaman tuh. Mas Miko lebih pengalaman sekali. Jadi pengalaman yang menarik banget sih menurut saya menangani anak-anak yang perantauan sih gitu. Anak-anak perantauan. Iya. Oh, dari Mas Miko mungkin ada cerita juga begitu, pengalaman menarik dari pasien yang ada di lapangan? Iya, pengalaman menariknya itu kalau pasien yang ada di lapangan ya banyak sekali sih pengalaman menarik. Salah satunya saya bertemu dengan orang yang sampai sekarang pun dia sudah terinformasi dengan baik, edukasinya juga sudah bagus, tetapi sampai sekarang dia masih belum mau untuk minum obat. Ketahuan nggak kenapanya? Iya, itu karena proses denial dia yang masih belum sampai saat ini itu belum menerima tentang statusnya itu. Dan itu banyak sekali ditemukan seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya begitu saya menemukan teman-teman yang seperti itu, saya akan menyarankan kepada mereka coba akses layanan psikolog
Saya selalu menyambungkan ke mereka itu untuk mengakses layanan-layanan tersebut. Kenapa? Karena dengan mereka datang ke psikolog itu, siapa tahu mereka bisa menemukan apa yang tidak bisa kita tidak bisa kita lakukan konseling nih, tapi sama psikolog yang orang yang bisa menggali lebih dalam lagi, nah dia bisa menemukan di situnya. Hadirlah Mbak Lastri. Oke. Baik pendengar, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita harus jeda kembali. Ada beberapa pesan WhatsApp juga yang akan saya bacakan dan nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita pagi hari ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan KPA Jakarta. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. BC, paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Ya, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta dengan tema kita dukungan kesehatan mental bagi ODIF orang dengan HIV. Dengan Mbak Lastri sebagai psikolog dari Puskesmas Ciracas juga dan juga Mas Miko Focal Point Jaringan Indonesia Positif ya, kita masih berbincang. Karena ini sudah di akhir acara, saya akan bacakan 2 pesan terakhir yang sudah bergabung. Di 0812-118-8181 dari Jakarta ada Pak Doni. Selamat pagi, saya dulu pemakai narkoba dan pelaku seks bebas. Apakah saya bisa terindikasi untuk terkena HIV? Saya takut untuk periksa. Berikutnya dari Grogol ada Ibu Via. Apakah boleh berobat herbal untuk membantu di samping obat yang dari rumah sakit? Mungkin bisa disampaikan singkat jawabannya dari Mbak Lastri dan juga Mas Miko, silakan. Oke, baik. Kalau misalnya tadi pengguna narkoba dan kejahatan seksual ya, sebenarnya nggak usah takut periksa kelayanan, ya. Pasti friendly kok teman-teman kita di layanan gitu ya. Dan tadi polinya juga tidak disebutkan poli HIV. Pasti ada sebutan lain seperti kami di Ciracas, poli melati, seperti itu. Semakin cepat tahu sebenarnya akan semakin cepat penanganannya. Daripada ditunda-tunda, lebih baik cepat tahu gitu. Nah, apakah bisa terindikasi? Kemungkinan bisa, tapi kemungkinan tidak juga bisa. Kenapa? Kalau misalnya pada saat melakukan hubungan seksualnya pakai alat kontrasepsi, tentu penularannya sangat sedikit, minim sekali ya. Tapi kalau tidak menggunakan alat kontrasepsi dan kalau misalnya salah satu dari orang itu ada yang penderita ODIF, ya bisa juga itu tertular gitu, seperti itu. Tapi supaya lebih pas dan lebih detail banget gitu ya pemeriksaannya, kita nggak ngira-ngira gitu, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan laboratorium dan itu bisa di cover di puskesmas kita, di cover BPJS seperti itu. Jadi nggak usah takut nih pemeriksaannya. Nanti bayar mahal nggak usah takut gitu. Masih terjangkau ya. Di cover BPJS Kak. Di cover ya full ya. Gitu.
Kemudian kalau masalah pengobatan, saya rasa tidak bisa berhenti ya menggunakan ARV-nya. Tapi kalau masih didampingi dengan obat herbal nggak apa-apa kok gitu ya. Kayak misalnya kita minum obat ya kolesterol misalnya gitu. Tapi kita pengen minum vitamin ini, dokter nggak pernah ngelarang kok. Tapi saya nggak tahu nih pandangan Mas Viko gimana, betul nggak? Sepaham nggak dengan saya? Gitu. Nah kalau misalkan sepengalaman saya itu boleh berdampingan dengan obat herbal, cuman tetap obat ARV-nya itu tidak boleh dihentikan. Dilepas ya. Dihentikan karena untuk saat ini memang obat ARV ini yang bisa menekan virus tersebut sehingga tidak menjalar atau menjadi infeksi oportunistiknya akan keluar gitu. Jadi kalau misalkan untuk berdampingan setahu saya boleh gitu. Kalau untuk berdampingan ya antara si ARV ini dengan obat herbal. Tapi kalau misalkan untuk dihentikan tidak. Oke. Gitu. Ya baik, mudah-mudahan menjawab pendengar Ruang Publik KBR tadi yang sudah bergabung ya, ada Pak Doni dan juga Ibu Via lewat WhatsApp kita di pagi hari ini. Mungkin tadi sempat disinggung sama Mas Miko ya soal obat ARV-nya ya. Gimana nih Mas, mungkin cara supaya menghilangkan atau mengatasi kebosanan saat minum ARV? Kadang kan mungkin itu dirasakan juga ya oleh penderita Pertama itu adalah damailah dengan diri sendiri. Itu obat yang paling manjur. Yang paling manjur. Dengan kita berdamai dengan diri kita sendiri, ya itu akan secara konsisten kita akan menganggap itu bukan obat tapi memang benar kebutuhan untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah yang kedua adalah dukungan psikososial. Psikososial dukungan. Ya, itu sangat berpengaruh sekali. Kembali lagi yang seperti bilang Mbak Lastri, dukungan dari orang-orang terdekat itu akan sangat berpengaruh untuk pengobatan si ODIF-nya tersebut. Gitu. Kayak misalkan contoh si ODIF-nya kerja tapi tidak bisa mengambil obat, bisa diwakilkan oleh keluarganya. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk dukungan. Terus juga si ODIF-nya ini ditanyakan kabarnya bagaimana, minum obatnya bagaimana, nanti pengambilan obatnya gitu. Itu adalah dukungan yang baik sekali untuk si ODIF ini. Oke. Gitu. Kalau dari Mbak Lastri mungkin ada tambahan soal kejenuhan yang dialami oleh ODIF. Ya. Balik lagi tadi sebenarnya melihat bahwa ARV itu adalah sebuah kebutuhan. Sesuatu yang tidak bisa dilepas. Artinya teman hidup lah ya. Anggaplah itu teman hidup, bestie kita yang kemana-mana kita harus bersama dengan itu. Dan yang kedua adalah tujuan hidup kita apa sih? Kita mau sehat atau mau tidak gitu. Kalau tujuan hidup kita adalah mau sehat, pasti kita akan mempertahankan yang namanya apa yang Tuhan kasih buat kita. Kalau soal bicara mati, semua kita pasti akan mati. Kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kita pasti akan mati. Tapi yang boleh kita lakukan adalah semasa kita hidup, apakah hidup kita berdampak atau tidak? Apakah hidup kita bermakna atau tidak? Itu yang paling utama. Kebermaknaan hidup kita itu akan terlihat kalau kita menyadari tujuan dari apa yang akan kita lakukan dalam hidup. Kalau kita perlu untuk melakukan ini dan itu, kita perlu melihat anak kita sekolah, kita perlu membangun sebuah usaha, kita perlu menikah dan lain sebagainya, maka salah satunya adalah cara kita merawat diri kita lah dengan obat itu tadi. Gitu. Jadi itu sebuah kebutuhan yang memang nggak bisa lepas, suka nggak suka, mau nggak mau, konsekuensinya untuk hidup sehat kalau pada pasien ODIF adalah ARV itu sendiri. Oke, baik. Nah mungkin sedikit dari Mas Miko sebagai orang yang terlibat langsung di lapangan, menurut Anda apa nih pentingnya dukungan psikososial bagi ODIF? Apa manfaat yang didapat kalau memang dukungan sosial itu didapat oleh ODIF? Manfaatnya itu banyak sekali manfaat. Dukungan sosial, psikososial ya. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang tidak stigma dan diskriminasi. Nah itu adalah salah satu dampak dari dukungan psikososialnya ya. Terus juga dampak untuk kesehatan jiwanya si ODIF tersebut juga itu dari dukungan keluarga, masyarakat atau teman-teman itu akan bagus sekali jika diterapkan. Gitu. Baik, lalu gimana nih Mas dengan peran kelompok dukungan sebaya dalam membantu ODIF dan juga keluarga yang baru didiagnosis HIV dan menghadapi stigma diskriminasi? Nah, bentuk dukungan berbicara tentang kelompok dukungan sebaya bagi ODIF itu sangat berdampak besar ya. Contohnya di Jaringan Indonesia Positif ini adalah merupakan jaringan orang dengan HIV yang ada di Indonesia ya. Nah,
berawal dari inisiatif 21 perwakilan provinsi dan kelompok dukungan sebaya bagi orang dengan HIV di Indonesia membentuk jaringan orang dengan HIV gitu. Jadi itu sangat berperan aktif gitu dari kita untuk kita. Lebih yang seperti itu, karena dari pembelajaran kita kelompok dukungan sebaya ini sehingga mereka bisa menjembatani ke pemangku kepentingan untuk melihat, oh iya, inilah keperluan-keperluan dari teman-teman ODIF, begitu, sehingga tidak adanya stigma dan diskriminasi lagi. Oke, gitu. Baik, Mbak Lastri, ini satu pertanyaan yang juga untuk kita pengen tahu juga gitu. Apa nih Mbak yang bisa kita lakukan bila tahu ada seseorang, mungkin ya kerabat kita atau siapapun, seorang ODIF yang punya pikiran keinginan mengakhiri hidup? Oke. Ketika kita punya teman atau saudara yang memang ada keinginan untuk bunuh diri, pertama dampingi orangnya. Jangan tinggalkan, jangan juga bilang kurang iman, kurang Tuhan, kurang sholat, kurang ibadah. Karena itu paling sering. Nah, stigma terhadap bahwa seseorang itu kamu kurang iman itu paling banyak terjadi dan akhirnya membuat orang-orang tidak mau akses pertolongan. Padahal orang dengan gangguan mental itu tidak ada hubungan dengan agama. Bukan karena kurang Tuhan, kita bukan karena kurang ibadah gitu. Jadi ketika mereka menunjukkan tanda-tanda seperti itu, jangan pernah memberikan label-label kurang Tuhan, kurang iman dan lain sebagainya. Tetapi dengarkan, dampingi, dan hubungkan dengan layanan. Karena kalau misalnya sudah ada tanda-tanda bunuh diri, berarti ini butuh pertolongan segera, bagaimana dia untuk bisa tetap optimal, seperti itu. Dan banyak banget tanda-tandanya yang seperti di tangan ya, banyak barcode-nya, jerat-jeratin kepala, kemudian juga ada upaya untuk mau melompat dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda yang sudah diberikan gitu. Dan banyak juga yang suka update status, ingin mati aja, ingin pergi yang jauh, itu bisa keyword-keyword yang bisa kita segera lihat kenapa nih teman kita, seperti Mas Miko tadi bilang, tanyakan kabarnya, kamu apa kabar, gimana, kamu mau cerita nggak gitu, atau misalnya kamu butuh bantuan apa yang bisa aku bantu, itu sangat menolong sekali buat mereka-mereka yang ada tanda-tanda ingin mengakhiri hidup. Gitu. Baik, terima kasih banyak loh Mbak Lastri dan juga Mas Miko atas beberapa ceritanya juga dan juga pengalaman yang juga bisa kita ketahui bersama. Sebelum menutup nih di Ruang Publik KBR pagi hari ini, apa nih harapan Anda untuk masyarakat umum, orang-orang berisiko HIV dan ODIF terkait dengan menjaga kesehatan mental? Mungkin ada tipsnya, tips singkat yang ingin dibagikan juga bagi ODIF begitu, ataupun kita yang hidup bersama dengan ODIF. Silakan, mungkin dari Mas Miko dulu lalu ditutup oleh Mbak Lastri, silakan. Sebelumnya aku mau memberikan satu informasi kali ya. Silakan. Apabila teman-teman ODIF ini membutuhkan bantuan terkait isu-isu legal, hukum, stigma dan diskriminasi termasuk kekerasan serta akses layanan kesehatan, itu bisa kirim email ke kita di lapor@jip.org.id. Nah, di situ kita bisa menjembatani jika ada memang isu-isu kekerasan atau diskriminasi yang harus kita dampingi gitu. Nah, untuk pesan penutupnya adalah intinya jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya. Gitu. Jangan jauhi orangnya tapi jauhi virusnya. Iya. Oke, dari Mbak Lastri, silakan Mbak Lastri. Penutup nih ya, karena nggak terasa udah mau di ending ya kita. Pertama, teman-teman yang pasien ODIF, jangan pernah merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Teman-teman masih bisa berdampak, teman-teman masih bisa punya harapan hidup, dan teman-teman bukan berarti pasien ODIF itu tidak bisa melakukan apapun, masih bisa tetap produktif. Yang kedua, jangan malu akses pertolongan kalau memang butuh ditolong, ya. Jangan tunggu, kalau saya bilangnya jangan tunggu rongsok baru datang. Justru kayaknya nih udah mulai nggak bener nih, segera langsung akses pertolongan. Kemudian buat kita semua yang mungkin teman kita, saudara kita, atau tetangga kita yang pasien ODIF, tidak perlu dijauhi seperti kata Mas Miko tadi. Jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya, artinya jaga hidup kita tetap sehat, kita punya komunitas yang sehat juga, dan dukung mereka untuk bisa akses pertolongan, mulai dari pengobatan, kemudian pendampingan, dan berikan perhatian kecil, menanyakan kabarnya seperti itu. Dan kalau memang butuh bantuan yang lebih dari itu, nggak apa-apa juga kalau kita mampu untuk memberikannya. So, hidup tidak berakhir dengan diagnosa sebagai ODIF, tetapi hidup bisa berdampak lagi dengan kita menyadari tujuan hidup kita sebagai pasien ODIF.
Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Itu dia tadi pendengar Mbak Sulastri Paradede MPSI, psikolog Puskesmas Ciracas, dan juga Mas Tri Sujatmiko, Focal Point Jaringan Indonesia Positif di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Terima kasih banyak Mbak Lastri dan juga Mas Miko. Juga untuk pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim Ruang Publik yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF dan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Jakarta. Anda tengah mendengarkan KBR Radio Berjaringan.